Tapi begitu saya masuk ke sini, madrasahnya ternyata luar biasa. Jadi saya berpikir bahwa saya menuju ke suatu tempat yang tepat untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Penma, bidang pendidikan madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita masih di edisi spesial, yaitu podcast on location. Tepatnya kita berada di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Ketua K3M Kabupaten Pasir, yaitu Bapak Haji Abdul Ghafur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian hadir juga di tengah kita yaitu Ibu Hajah Hikmah, Bu ya. Beliau merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini juga seperti nama Ibu selalu ada hikmahnya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja. Yang pertama mungkin kita ke Pak Abdul Ghafur terlebih dahulu. Sebenarnya Pak, apa tujuan kedatangan rombongan dari Bapak ini berhadir ke Man Tanah Bumbu ini Pak? Oh ya, baik. Jadi perjalanan dari Tanah Grogot ke Tanah Bumbu ini ada dua tanah ini, Grogot ke Bumbu. Ini lumayan jauh, tapi itu kita harus tempuh. Kenapa? Karena ada hal yang ingin kita capai. Yang pertama, kami ini ingin bersilaturahmi dengan teman-teman dari Man Tanah Bumbu. Kami tahu bahwa Man Tanah Bumbu ini adalah man yang luar biasa di Tanah Bumbu. Nah, kemudian yang kedua, selain itu, ini yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita nantinya bisa membangun sinergi dengan Man Tanah Bumbu dalam hal pengelolaan madrasah. Dan itu sudah kita mulai tadi. Kami sudah banyak mendapatkan informasi bagaimana Man Tanah Bumbu dalam pengelolaan madrasah. Ada dua hal yang kami petik tadi itu. Yang pertama adalah mengenai ilmu tentang bagaimana pengelolaan jam kerja. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu bagaimana membangun perpustakaan online. Nah, itu dua hal itu yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, dan mungkin nanti ini akan kita sampaikan ke teman-teman supaya bisa menjadi ilmu. Jadi pada intinya yang pertama adalah silaturahmi, dan yang kedua adalah bagaimana menuntut ilmu. Itu yang ingin kita capai di sini. Kemudian kepada Ibu Hajah Hikmah, nah, dari apa yang disampaikan Bapak Abdul Ghafur tadi, kemudian Ibu mungkin bisa menjelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya program-program prioritas yang akan Ibu terapkan di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu ini, Bu. Ya. Kami di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu itu menyambut baik dari salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu adalah program transformasi digital, di mana salah satunya kami ingin supaya di madrasah kami ini menerapkan dan melaksanakan perpustakaan digital, sehingga akan memudahkan pada siswa kami di mana saja mereka literasi atau membaca, dan memotivasi mereka untuk lebih giat belajar. Karena sekarang motivasi anak itu dari hal membaca di buku perpustakaan itu beralih kepada ke online atau dunia maya. Terutama kita akan menerapkan transformasi digital, di mana anak bisa membaca nanti di mana saja, baik di rumah, di sekolah, tanpa harus membawa beberapa buku yang ada. Karena sudah kita pindahkan itu materi itu ke dalam laptopnya mereka ataupun HP mereka masing-masing. Nah, itu. Kemudian kalau yang itu yang di non akademik, kalau di akademik kami selalu memberikan pengayaan kepada siswa kami ialah program kompetensi sains madrasah, di mana tadi kami berhasil sampai ke tingkat nasional, yaitu di bidang kimia. Namun di bidang-bidang lain kayak matematika,
geografi, ekonomi, sebagainya. Kami masih perlu lagi memberikan pembinaan-pembinaan, bimbingan kepada siswa. Kemudian unggulan kami juga termasuk adalah program pembiasaan-pembiasaan. Nah, itu terutama pembiasaan selalu artinya menghargai dan menghormati guru. Kemudian kebiasaan yang rutinitas itu melaksanakan ibadah, salat doha, salat zuhur, salat asar berjemaah, karena kami adalah program Poldeskol atau 5 hari sekolah. Dan juga kami unggulan non akademik itu ialah tahfizul Quran. Mungkin itu yang sebagian kami utarakan. Nah itu Iya. tadi itu masih seputar peserta didik, Bu ya. Ya. Kalau untuk para pendidiknya, apa yang ibu berikan atau apa yang ibu implementasikan sehingga kemudian banyak prestasi-prestasi di Man Tanah Bumbu ini yang bisa didapatkan, Bu? Terutama adalah program pembinaan ya. Yang pertama, pembinaan kepada guru-guru terhadap adanya kinerja mereka. Kemudian yang kedua adalah di mana kemampuannya, sampai mana artinya mereka mampu, kompetensi mereka. Kemudian setelah adanya kelemahan-kelemahan yang ada, kita adakan musyawarah bersama. Oh, itu apa yang bisa kita tingkatkan. Maka kami lakukan dengan pelatihan-pelatihan atau workshop, atau melalui kayak pembentukan MGMP, pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi untuk menambah kompetensi para guru. Dan tak lupa juga sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu, insya Allah kita akan memberikan penghargaan atau reward kepada beberapa tenaga pendidik dan non-kependidikan, insya Allah, yang berhasil memperjuangkan siswanya ke tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, baik tadi yang akademik maupun non-akademik. Nah, ini yang yang saya harapkan, mudah-mudahan dengan adanya penghargaan itu akan memberikan motivasi mereka agar lebih baik lagi, meningkat lagi ke depannya. Ya, terima kasih. Jadi ada peningkatan kompetensi, kemudian juga ada reward yang diberikan apabila berhasil. Nah, kembali ke Pak Abdul Ghafur, dari penjelasan Bu Hajah Hikmah tadi, kira-kira mungkin ada kesamaan atau mungkin ada hal yang berbeda yang Bapak terapkan di Manpasir itu, Pak? Oke, baik. Untuk kesamaannya tentu yang pertama adalah keinginan. Yang pertama adalah keinginan bagaimana supaya memajukan dan lebih mengembangkan madrasah. Saya melihat tadi itu ada kesamaan di situ. Nah, berangkat dari kesamaan itu, yang kemudian penerjemahannya mungkin mungkin ada yang beda dalam penerjemahannya, artinya dalam tataran pelaksanaannya mungkin beda. Tapi pada dasarnya satu tujuan adalah bagaimana tadi kayak disampaikan, bagaimana mencetak siswa-siswi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tentu itu ada. Kemudian yang tadi juga disampaikan bagaimana bisa mencetak pendidik dan tenaga pendidikan yang unggul dan berprestasi juga. Nah, itu sebetulnya pada dasarnya samakannya sama. Mungkin dalam pelaksanaannya mungkin ada perbedaan, mungkin ada yang dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kinerja dan sebagainya. Tapi pada dasarnya semangatnya sama. Kalau di Manpasir sendiri, Pak, ada beberapa hal mungkin yang menjadi program prioritas Bapak. Kira-kira apa saja yang kemudian program ini dapat meningkatkan selain mutu tenaga pendidik dan juga para pelajarnya itu, Pak? Apa saja kira-kira? Oke, baik. Jadi untuk Manpasir itu kita punya langkah-langkah ketika sejak awal. Jadi untuk siswa ini, saya bahas siswa dulu. Untuk siswa itu kita melakukan ketika siswa itu datang untuk mendaftar di tempat kita, itu kita mendatakan, kita sedapat mungkin mendapatkan data awal yang lengkap. Data awal yang lengkap yang saya maksud di sini misalnya data latar belakang ekonominya, minatnya, bakatnya, prestasinya. Nah, itu nanti yang menjadi data awal kita, bagaimana supaya nanti kita bisa mengarahkan minatnya siswa-siswi ini. Kita bagaimana nanti mengarahkan prestasi apa yang harus dicapai oleh siswa-siswi ini. Dan alhamdulillah dengan langkah-langkah yang itu tadi, kemudian setelah itu
langkah-langkah itu tadi kita punya data awal nih. Setelah itu kita lakukan pembinaan. Nah, langkah pembinaan yang kita lakukan adalah dengan melakukan fokus pada bakat dan minatnya siswa-siswi itu tadi, sesuai dengan data awal tadi. Nah, di sini yang kita harapkan adalah kerjasama tim, komitmen tim dari teman-teman semuanya, bagaimana supaya bisa mewujudkan tujuan. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 tadi kita Manpasar itu sudah berhasil menghasilkan medali itu sebanyak 537 medali. Dan ini sudah sangat luar biasa. Dan ini saya patut apresiasi. Bagi kami, prestasi siswa juga adalah bagian daripada prestasi pendidik dan tenaga pendidikan. Karena walau bagaimanapun, siswa yang berprestasi itu pasti ada motivasi, pasti ada dorongan, ada binaan dari pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di situ. Nah, kemudian untuk pendidik dan tenaga pendidikannya, tentu kita memotivasi bagaimana supaya siswanya bisa berprestasi. Pendidik dan tenaga pendidik kita upayakan untuk berprestasi. Kita upayakan untuk mengikuti event-event yang sifatnya ada hubungannya dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Bahkan cuma bukan tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya, juga kita dorong dengan kepala madrasahnya. Nah, bagaimana supaya ikut, jadi bisa menjadi teladan. Nah, dan mudah-mudahan itu bisa kita capai. Amin. Ya. Artinya semua pencapaian yang didapat oleh baik dari MAN Tanah Bumbu ataupun Manpasar ini tidak lepas dari tangan dingin kepala madrasahnya masing-masing, sehingga bisa menghasilkan pencapaian yang luar biasa seperti itu. Nah, mungkin karena memang masih ada kesibukan Bapak Ibu sekalian setelah ini, untuk yang terakhir ini saya ingin bertanya kepada Bu Hajah Hikmah, kiranya mungkin ada pesan ataupun saran khususnya untuk pengembangan dunia kependidikan, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan seperti itu? Iya, untuk saran khususnya kepada seluruh stakeholder yang ada, jangan pantang menyerah, tetap terus berusaha dengan gigih untuk bisa meningkatkan prestasi siswa, prestasi kita sebagai guru, bahkan prestasi yang dari kepala madrasahnya. Artinya tetap semangat dan etos kerjanya semakin kuat, semakin tinggi, jangan pantang menyerah. Karena moto madrasah kita adalah madrasah mandiri dan berprestasi. Boleh jadi nanti madrasah adalah minatnya masyarakat, minatnya seluruh dunia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian mungkin dari Bapak Abdul Ghaffar mungkin ada saran dan pesan untuk pengembangan dunia kependidikan khususnya madrasah agar lebih baik lagi. Ya, tadi ada kesan dan pesannya. Ya. Kesan dan pesan. Nah, kesan saya dulu. Kesan saya itu ketika meninggalkan Tanah Gerogot itu menuju ke Tanah Bumbu ini jalannya mulus, alhamdulillah. Pemandangan itu indah sekali. Nah, walaupun dalam perjalanan itu ada jalan-jalan yang berlubang, tapi berkat kehandalan yang bawa mobil ini, jok itu menjadi kayak empuk jadinya. Nah, itu yang pesan yang pertama kan. Kemudian dalam perjalanan ini tadi dari Kemenak Kabupaten Tanah Bumbu ke MAN Tanah Bumbu ini, saya membayangkan itu, wah, kita mengunjungi sekolah madrasahnya bentuknya kayak apa ini, kita dalam benak saya bentuknya kayak apa. Saya kan tadi melewati kampung-kampung, sawah gitu kan, sawah yang luas gitu. Dalam benak saya madrasahnya ini biasa-biasa saja. Tapi begitu saya masuk ke sini, madrasahnya ternyata luar biasa. Saya jadi menjadi kagum gimana gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya berpikir bahwa saya menuju ke suatu tempat yang tepat untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah tadi ketika dalam sharing session tadi ada banyak ilmu yang dibagi oleh Kepala MAN Tanah Bumbu beserta tim kepada kami ini, dan tentunya banyak oleh-oleh yang kita bawa itu. Ilmu itu tadi. Nah, kemudian pesan saya MAN Tanah Bumbu ini senang berbagi, dan berbagi ilmu pengetahuan. Nah, pesan saya tetaplah demikian, karena dengan berbagi itulah ilmu itu kemudian menjadi berkembang dan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi mungkin itu pesan saya. Terima kasih pesan-pesan yang luar biasa yang telah disampaikan baik dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanah Bumbu dan juga Madrasah Aliyah Negeri
Pasir. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di podcast Penmat ini. Pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh orang-orang yang luar biasa yang hadir di hadapan kita ini dapat lebih meningkatkan lagi pendidikan madrasah baik di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Selatan. Seperti yang sudah menjadi tagline kita semua, yaitu satu komando, bergerak, bersinergi, gapai prestasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.